Anda bisa elaborasi lebih jauh ya berkaitan dengan kinerja dari MPXL ya di tahun 2024. Pendapatan bersih konsolidasi ini naik 43,1% ya secara tahunan menjadi 200,6 miliar rupiah pada tahun 2024. Mungkin bisa dielaborasi lagi sumber-sumber utama dari pendapatan dan upaya juga ya begitu ya untuk terus meningkatkan dari sisi peningkatan labanya secara tahunan bagaimana? Ya, untuk tahun 2024 memang kami ada pertumbuhan yang sangat baik karena didukung sama APBN, infrastruktur juga berjalan dari IKN, dari jalan-jalan proyek tol, dan sebagainya. Kita juga di MPXL itu salah satunya kita ngangkut produk-produk semen maupun fly ash abu batu bara. Abu batu bara tersendiri adalah bahan baku dari semen. Gitu. Oke, baik. Nah, Anda sendiri melihat mungkin perkembangannya di sepanjang tahun 2024 mungkin bisa lebih detail lagi begitu. Tadi Anda menyatakan juga bahwa ada proyek-proyek dari IKN, kemudian juga mungkin support lain begitu ya, sentimen-sentimen lain yang juga turut mendongkrak kinerja dari MPXL di tahun 2024 apalagi begitu? Ya, memang untuk kita ada beberapa jenis trucking ya, Bu. Kita ada high blow truck, itu untuk semen, untuk abu bata bara, kita juga ada dump truck, dan kita juga tahun 2024 juga ada anak perusahaan di divisi penyewaan alat berat, gitu. Itu juga salah satu yang memberikan kontribusi besar kepada MPXL. Kita juga selain di bisnis jasa transportasi, kita juga ada kita melakukan perdagangan di perdagangan semen, di proyek-proyek seperti di jalan tol seperti itu. Oke, baik. Mungkin bisa digambarkan juga begitu ya secara bisnis tadi ya overall kan memang ada beberapa sektor di support begitu ya, support untuk sektor infrastruktur, konstruksi dan lain sebagainya begitu ya. Apakah sudah ada pengembangan juga ke depannya secara bisnis mungkin sektor-sektor lain yang saat ini juga sudah mulai dijamaki begitu ya oleh MPXL? Yes, pada tahun 2025 ini kita akan fokus ke angkutan laut, ke bisnis pengiriman menggunakan kapal tongkang. Jadi dalam 10 tahun ke depan juga MPXL kita udah planning untuk fokus ke pengiriman tongkang untuk salah satu backbone kontribusi perusahaan kita. Oke, latar belakang begitu perkembangan ini apakah memang sudah menemukan kliennya terlebih dahulu begitu sehingga akhirnya tinggal dipenuhi tadi ya kebutuhan dari klien tersebut, apakah memang ini sudah masuk ke dalam strategi awal dari perusahaan begitu untuk terus mengembangkan ke ranah-ranah baru? Untuk di bisnis tongkang sendiri memang kita sudah ada beberapa partner yang memang sudah siap memberikan kontrak kepada kami karena kami juga memang sudah punya roadmap-nya, sudah mempelajari bisnis ini udah setahunan sih. Jadi memang kalau waktu kita udah mulai kita sudah langsung jalan dengan kontrak yang ada. Ini sudah beroperasi berarti sejak? Baru tahun ini. Ya. Overall seperti apa evaluasi dalam beberapa waktu terakhir ini? Kalau kita lihat negara kita kan negara kepulauan. Negara kepulauan itu otomatis untuk pengiriman angkutan laut itu akan sangat baik sekali. Artinya secara growth menurut Anda cukup meyakinkan? Ya, sangat meyakinkan. Baik. Nah untuk tadi ya dari tadi Anda sudah menyebutkan bahwa dari sisi logistik armada laut begitu ya, kapal tongkang ini growth-nya cukup meyakinkan. Bagaimana dengan transportasi darat begitu? Apakah menurut Anda di tengah kondisi yang ada saat ini, di tengah berbagai sentimen yang ada saat ini cukup masih menjanjikan begitu? Secara growth mungkin Anda bisa memberikan perbandingannya seperti apa? Kalau untuk tahun 2025 sendiri karena ada pemangkasan anggaran di APBN, kita lihat untuk growth pertumbuhan di angkutan darat mungkin agak melambat ya. Tapi MPXL sendiri memang dari dulu sudah bekerja sama dengan customer-customer seperti BUMN dari China. Jadi misalnya ada pembangunan pabrik di Subang atau dimanapun, kita selalu mendapatkan porsi. Apakah porsinya juga artinya menurut Anda sudah cukup besar begitu? Karena seperti pembangunan pabrik mobil atau pembangunan baterai itu kan investasinya sangat besar sekali ya Bu. Jadi kami berharap itu bisa menutupi sih dari kontribusi infrastruktur. Baik. Nah artinya kan bisnis Anda cukup inline ya terhadap PMI ataupun juga terhadap investasi asing begitu ya. Apakah Anda melihat artinya di tahun 2025 ini akan
cukup menantang mengingat ekonomi secara global juga cukup penuh tantangan begitu, penuh sentimen-sentimen secara eksternal begitu. Apakah ini menurut Anda suatu hal yang memang perlu diawasi oleh Anda ataupun juga oleh MPXL begitu, dan artinya perlu strategi-strategi khusus dalam menanggapi ataupun juga menyiapkan strategi operasional ke depannya? Untuk tahun 2025 ini memang betul sangat menantang sekali, Bu. Karena dari anggaran-anggaran, terus kondisi ekonomi yang tidak pasti, di mana makroekonomi di Indonesia daya belinya masih kurang gitu. Tapi kita sebagai pengusaha kita harus kreatif, kita melihat peluang. Jadi peluang-peluang yang bisa menutupi penurunan kontribusi. Jadi kita harus tutupi dengan proyek-proyek yang kita lihat ada potensi untuk membantu perusahaan kita. Oke, baik. Dan tadi Anda juga menyampaikan bahwa utamanya tadi dari sektor infrastruktur dari armada darat begitu ya. Secara portofolio begitu mungkin sudah berapa banyak armada dari darat yang dimiliki oleh MPXL? Saat ini kita memiliki 150 lebih angkutan darat saat ini, armada. Tadi fokusnya seluruhnya kepada infrastruktur dan konstruksi? Betul. Oke, baik. Nah, apakah ada rencana mungkin pengembangan terhadap segmen lain tapi masih di darat begitu? Kebetulan saya ada perusahaan lain yang tahun depan kita mau IPO juga, PT MPX Indonesia itu sudah bergerak di bidang pengiriman barang-barang finish good seperti consumer good dan lain-lain. Oke, mungkin Anda juga bisa menggambarkan, tadi kan sudah disampaikan begitu ya jumlah armada yang dimiliki, kemudian juga tadi di sektor apa saja. Secara rute sendiri begitu ya, rute yang sudah dimiliki oleh MPXL seperti apa? Saat ini rute MPXL itu ada di Jakarta, di Jabodetabek. Kita juga punya di Lampung dan Palembang. Kemudian kita punya juga di IKN. Dan planning kami, kita akan ke Bali karena kami dapat kabar customer kami di Bali lagi ramai banget. Jadi kita ada planning ke Bali. Oke, ada apa di Bali begitu ya dengan apa yang dilihat? Ada resort yang lagi banyak dibangun di sana, villa-villa juga di sana banyak bangun. Oke.